Diri kamu berubah nggak kira-kira? Waktu itu Ijah yang belum iya, pergi ke luar negeri, Ijah yang udah ke luar negeri ketemu orang asing, berbagai bangsa, nah terus jadi Ijah yang sekarang, itu berubah. Jadi perubahan itu kan pasti nggak terus naik kan. ya, ya. Nah, yang aku rasain waktu itu adalah perubahannya nurun. Tapi kamu jawabannya surprise lah. Saya pikir kamu balik dari Istanbul tuh kamu jadi pede banget gitu, karena Iya, udah ke luar negeri, kamu struggle buat ke sana gitu kan. iya, iya. Tapi begitu lihat orang hebat, kamu sempat down ya. Saya, Harus Suandaru, kita akan bahas berbagai isu yang menarik dari sudut pandang kita sebagai rakyat Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah fraksi PKS Jawa Barat kedatangan tamu spesial Khadijah Mustaqimah ya. Iya, betul. Oke. Panggilannya Ija. Teh Ija. Oke. Teh Ija sekarang mau semester 4 di Universitas Negeri Yogyakarta dan rencana akan mengikuti Middle East Summit ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan pengalaman dari Teh Ija. Sebelumnya juga sudah ada kegiatan yang serupa. Silakan Teh Ija cerita mungkin dari yang pertama kali dulu ikut Pertama ya. kali. Waktu kemana? Istanbul ya? Iya, ke Istanbul. Oke, di Istanbul apa tuh yang dikerjakan? Oke, jadi awal mulanya banget tertarik untuk ikut Ya. ya. Pasti teman-teman juga mungkin bertanya-tanya, kok ada tahu kegiatan ini atau kok tertarik dengan kegiatan ini gitu. Yang pertama itu awalnya saya diajakin sama teman. Oh, Jaki. Iya, diajakin sama teman yang memang Udah di UNY ya? udah di UNY. Yang ternyata kita memang punya minat yang sama, yaitu kayak study abroad gitu. Tapi karena belum berkesempatan, akhirnya kita mencari kegiatan yang memang bisa ke luar negeri itu. Dan akhirnya mendaftar bersama. Tapi sebelum itu saya juga udah pernah punya ketertarikan buat ikut ke Turki, Oke. daftar beasiswa itu, tapi belum berkesempatan. Belum, ya. Akhirnya yuk pengen ke Turki tapi lewat jalur lain gitu. Oke. Akhirnya daftar di Istanbul lewat Banyak jalan menuju Turki ya? Iya, benar. Nah, setelah daftar itu akhirnya ada seleksinya sebenarnya. Oke. Jadi Istanbul itu kalau nggak salah ada fully funded-nya. Jadi waktu itu seleksinya bikin esai, ada seleksi wawancara juga. Kau bikin esai dulu? Akhirnya esai ternyata lolos, alhamdulillah. Tapi belum lolos sebagai fully funded. Oh gitu. Iya. Dan akhirnya sama temen ini struggle bareng buat cari sponsor ataupun donatur. Tapi qadarullah setelah udah berapa bulan itu teman ini belum bisa. Oke. Jadi dia sebagai delegasi cuman belum bisa ke Istanbulnya itu. Dan akhirnya aku cari lagi partner buat cari Oh, jadi sempat sponsor. ganti partner? Iya. Oh. Akhirnya karena ini ya kenalan-kenalan gitu kan Oke. sama delegasi, dapat teman dari Jawa Barat juga, tepatnya dari Bandung. Dan akhirnya kita kerjasama, kita kalau bisa dibilang itu seminggu sekali itu ada deh kayak ke Bandung, saya dari Subang ke Bandung, keliling-keliling, cetak proposal, kirim ke ini, kirim ke itu. Iya, iya. Waktu itu kirimnya ke Pertamina, ke Dispora, terus ke Kesbangpol dan dinas-dinas yang lainnya. Dan udah hampir nyerah juga kan, soalnya itu udah akhir Desember, tapi belum ada yang dapat gitu kan. Akhirnya mau gak mau tetap kayak yakin gitu. Dan alhamdulillah dari waktu itu dari Kemenpora sempat setuju, cuman bilangnya itu setelah diberikannya itu setelah nanti ada LPJ setelah kegiatan kayak gitu. Dan qadarullah juga ada ustadz gitu kan, bantuan dari ustadz, alhamdulillah. Dan dari situ akhirnya kita semangat lagi, teman saya juga ternyata disupport lagi sama orang tuanya. Dan akhir Februari atau awal Februari sekitar tanggal 14 itu terbang ke Istanbulnya itu. Nah, di Istanbulnya ini kami benar-benar pengalaman pertama kan. Jadi pasti banyak trouble atau banyak pengalaman-pengalaman yang menjadi pembelajaran gitu. Terutama gitu kan waktu itu lagi musim dingin. Dingin ya? Iya, Bulan apa dingin. itu? Bulan Februari kan. Februari. Iya, masih musim dingin. Masih ada salju kan di Iya, Turki iya. itu. Itu yang jadi shocknya itu waktu itu
langsung apa ya, kita sebagai orang Indonesia ada mana di sini kan panas banget ya. Iya. Terus tiba-tiba ke sana langsung shock berat. Malamnya itu langsung kegiatan, langsung sibuk, padat banget soalnya. Itu akhir acara kita semua langsung drop. Sempet drop. Iya, temanku ada yang sampai demam kayak gitu. Tapi untungnya dropnya itu setelah kegiatan. Oh, setelah kegiatan selesai. kayak gitu. Kecapean kali ya. Benar kecapean kayak gitu. Dan yang jadi pengalaman luar biasanya itu adalah kita semua dari Indonesia, dari berbagai daerah, kemudian dari berbagai negara. Kalau nggak salah tuh ada yang dari Amerika, Pakistan, Malaysia dan sebagainya. Lalu kita bersatu untuk berkumpul bersama melihat konferensi yang disampaikan oleh influence speaker dari berbagai daerah, ada Kak Zafira dan juga dari speaker dari Pakistan juga ada waktu itu. Di situ kita berdiskusi, kemudian kita ada juga kesempatan untuk presentasi hasil sosial proyek kami itu. Iya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Ija, kenapa sih pengen ke luar negeri? Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi waktu itu sebenarnya karena cerita-cerita dari ayah saya ya, dari Abi. Jadi kan Abi juga udah jalan-jalan ke luar iya, negeri? Abi udah jalan-jalan. Berarti Kabita, ku Abi ya? Gitu kan, kayak ya aku juga pengen nih Bi gitu. Terus Abi bilang kayak apapun yang kamu mau bilang aja sama Allah. Allah aku pengen terbang ke sini, bilang. Allah aku pengen ke sini, bilang kayak gitu. Dan yang aku yakini itu kan bumi itu luas. Jadi otomatis ciptaan Allah, keindahan Allah juga begitu luas. Dan yang aku pengen pelajari adalah, yang aku targeti, aku ingin mentadaburi keindahan Allah yang lain kayak gitu. Jadi aku termotivasi untuk terbang ke luar negeri, ke negara ini atau ke negara mana, karena yang aku yakin pasti dari setiap negara itu punya pelajarannya tersendiri kayak gitu. Istanbul itu pertama ya kamu ke luar negeri? Iya, Istanbul pertama. Oke, terus pelajaran apa yang kamu dapat ketika berjuang pengen ke luar negeri, harus cari sponsorship segala macam, apa itu? Yang jadi hikmah terbesar aku adalah rasa syukur sih. Rasa syukur. Karena nggak semua orang pasti punya kesempatan itu. Dan ketika itu ngelihat orang teman-teman gitu kan di sana yang dari berbagai latar belakang tuh bisa ke sana juga, pasti kan dari bantuan Allah, dari rezeki Allah gitu. Jadi di situ aku belajar tadi rasa syukur. Pertama, yang kita tuh gak melulu harus bersyukur atas apa yang Allah berikan, tapi kita juga harus bersyukur apa yang masalah yang kita hadapi gitu, yang Allah berikan itu. Jadi bersyukur itu bisa dengan kita menikmati pemberian Allah, ataupun juga bisa dengan bersabar dengan ujian dari Allah. Oke. Kemudian ketika ketemu teman-teman ya, narasumber dari berbagai daerah, berbagai negara, kamu apa yang kamu rasakan? Diri kamu berubah nggak kira-kira? Waktu itu Ijah yang belum pergi ke luar negeri, Ijah yang udah ke luar negeri ketemu orang asing, berbagai bangsa, terus jadi Ijah yang sekarang? itu berubah. Jadi perubahan itu kan pasti nggak terus naik kan. Ya. Nah yang aku rasain waktu itu adalah perubahannya nurun. Turun gimana maksudnya? Jadi ketika ketemu teman-teman yang lebih hebat, terus juga ke teman-teman yang lebih keren, itu membuat aku minder. Oh, gitu. sempet down kamu ya? Sempet down gitu. Oke. Jadi kayak, ya aku nggak sehebat mereka, aku nggak sekeren mereka gitu. Dan jujur itu pun sempat, jadi setelah pulang Istanbul itu sempat nurun lah. Kayak, Oh, jadi pulang dari sana tuh kamu down? iya, karena melihat mereka yang lebih tinggi, aku jadi malah ciut gitu. Oke. Dan ini pun yang jadi pembelajarannya, aku kayak ngedown, kayak aku jadi minder nih, takut untuk melakukan hal lainnya yang lebih baru gitu. Nah tapi di situ di reminder juga kan sama orang tua kayak gitu, kamu jangan jadikan itu sebagai kelemahan kamu gitu, harusnya jadi acuan kamu untuk bisa lebih berkembang lagi kayak gitu. Dan akhirnya dari situ akhirnya aku untuk belajar untuk bisa memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri iya, sendiri. Dan itu pun pelajaran terbesar kan untuk aku yang waktu itu baru 18 tahun. Jadi kayak belajar, kan mungkin ada orang-orang yang pernah bilang kita tuh harus lebih bisa menerima diri, walaupun bisa Ini menerima bahasa-bahasa psikologi. iya, benar-benar.
untuk menerima diri sendiri itu kan maksudnya nggak harus kita usia berapa, harus kita dewasa apa gitu kan. Tetapi kita memang telah utuh, kita menerima siapa diri kita. Apalagi umur 18 adalah untuk mencari jati diri kan. Dan di situ akhirnya aku lebih berani untuk memaafkan diri aku sendiri dan mengambil semua hikmah yang aku dapat di Istanbul itu. Iya. Jadi Tapi kamu jawabannya surprise lah. Saya pikir kamu balik dari Istanbul tuh kamu jadi pede banget gitu. Karena Iya. udah keluar negeri, kamu struggle buat kesana gitu kan. iya. Tapi begitu lihat orang hebat, kamu sempat down ya. Iya benar-benar. Sekarang udah nggak down kan? Enggak. Karena aku dimotivasi lagi sama dosen aku, psikolog juga bilang, karena yang namanya proses itu nggak langsung naik gini. Proses itu sebuah tangga kan. Jadi tangga itu ada yang naik, ada yang datar. Nah, kamu itu pengen naik tapi lagi di datarnya dulu gitu. Jadi it's okay katanya. Ketika kamu di situ, kamu tapi jangan kabur katanya. Ketika kamu ada di bagian rata itu, hal yang harus kamu pahami adalah kamu harus meregulasi diri kamu, pahami apa yang kamu rasakan. Kalau memang kamu merasakan kamu tuh minder, ya peluk itu rasa minder itu gitu. Tetapi Ngeri juga tuh ya memeluk rasa minder. maksudnya Keren. maksudnya dipahami rasanya dan Iya. mencari untuk jalan untuk naiknya lagi kayak gitu. Sekarang gimana posisinya? Datar, turun, naik? Mungkin lagi naik. Lagi gitu ya. naik, lagi Iya. semangat ya? Iya, soalnya pas akhir tahun, sekitar akhir tahun gitu aku tekad lagi kayak aku mau menutup akhir tahun ini dengan prestasi lagi gitu. Akhirnya aku mengikuti kegiatan kayak perlombaan. Oh, jadi sebelum ini kamu udah balik lagi ya? Udah balik recovery lagi lagi. ya? Dan yang menjadi keajaiban itu setiap akhir tahun itu kan aku setiap ikut lomba, qadarullahnya selalu juara 1. Lomba apa aja tuh? Rata-rata semuanya digital poster. Karena Oh, aku digital mau poster. fokus ke keahlian aku itu. Kamu kenapa milih psikologi, nggak milih seni rupa? Aku memilih untuk menggambar itu menjadi hobi saja sih. Oh, menggambar itu Karena hobi. aku ingin mengambil keilmuan yang lain. Oke. Kayak gitu. Kenapa pilih psikologi? Psikologi itu karena kekhawatiran saya waktu SMA sih. Maksudnya? Awalnya psikologi itu satu hal yang tabu kan buat aku. Kayak aku gak tahu psikologi itu apa. Oke. Tapi semenjak kelas 12, itu kan posisinya saya anak SMA jurusan IPA. Oke, yang lagi awalnya IPA. punya minat ke kedokteran. Oke. Tapi pas kelas 12 ini, semakin kesini kok minatnya jadi lebih beda gitu. Oke. Aku lebih minat untuk bisa mempelajari bagaimana seseorang tuh kok bisa merasa seperti ini, terus interaksi seseorang kayak gimana. Dan yang pengen aku perdalami di psikologi itu bagaimana ilmu-ilmu yang ada di psikologi itu bisa tersampaikan oleh teman-teman di luar sana tapi dari perspektif Islam kayak Oke. gitu. Psikologi Islam ya? Enggak. Enggak ya? Maksudnya saya pengen mempelajari psikologi dan saya bisa mempersepsikannya ke teman-teman lain dari segi pandang Islam kayak gitu. Sudut pandang Islam. Terus yang di Mekah gimana rencananya? Kalau yang di Mekah ini karena kebetulan temanya itu tentang membangun kewarganegaraan atau membangun persaudaraan dengan ukhuwah Islamiyah gitu. Jadi waktu itu pernah akan ada esainya juga. Di salah satu esai itu ada pertanyaan, apa yang menjadi masalah komunitas muslim saat ini dan apa yang menjadi solusinya. Waktu itu sempat mikir, apa ya masalahnya? Kalau dibilang masalah itu pasti banyak ya. Oke. Kan permasalahan itu banyak, apalagi akhir zaman kayak gini. Oke. Dan akhirnya yang menjadi konklusi, yang menjadi simpulan saya dalam esai itu adalah komunitas muslim itu saat ini belum paham betul siapa identitas diri mereka kayak gitu. Jadi kaum muslimin nggak ngeh identitas dia sebagai muslim. Iya. Pertama contohnya kayak gini, sesimpel kita muslimah untuk mengetahui identitas diri kita kan sesimpel dengan hijab. Oke. Itu kan identitas kita kayak gitu. Terus kemudian juga dari muslim itu kan ini ya, sifatnya itu penyayang. Maka Rasulullah itu kan bilang, siapa yang menyayangi saudaranya, sebaik-baik kamu adalah yang menyayangi saudaranya. Nah itu pun terkrisis di saat ini tuh karena ketika seperti saudara kita di Palestina ataupun teman-teman kita yang ada di Indonesia, masih sedikit teman-teman itu yang empati sama saudara muslimnya masih minim kayak gitu. Jadi yang aku pahami, oh mungkin ini ya teman-teman komunitas muslim sekarang tuh karena memang lagi kritis identitas Krisis identitas. Krisis. Terus bagusnya gimana?
menurut kamu sebagai mahasiswa psikologi? Yang menurut aku yaitu akidah sih, balik lagi ke akidah. Karena akidah itu kepercayaan. Kalau dalam psikologi itu ada yang namanya spiritual. Jadi bagaimana kita tuh mempercayai kemampuan kita, terus bagaimana kita memaknai suatu kehidupan, kebajikan, dan itu semuanya terangkum oleh spiritual. Jadi akidah pun mungkin bisa masuk kayak gitu, bagaimana kita bisa mempercayai Allah, kemudian juga kita dengan mempercayai itu kan pasti kita bakal ada yang namanya tergerak untuk melakukan hal-hal apa yang kita percayai. Kayak gitu, salah satunya mungkin dengan sunnah-sunnahnya ataupun Al-Quran dan hukum-hukum sunnah yang lainnya. Kira-kira kalau Ijah mau kasih saran ya ke teman-teman sesama generasi muda ya, yang kata kamu tadi mencari identitas gitu ya, sedang krisis dengan identitasnya, kira-kira saran kamu gimana kalau buat teman-teman kira-kira? Saran aku sesimpel ini, rapatkan selfmu. Iya. Jadi yang pengen aku sampaikan adalah, kan kenapa Allah itu memerintahkan untuk merapatkan self ketika sholat, karena setiap ada celah pasti setan bisa masuk kan. Nah, jadi yang pengen aku sampaikan adalah ketika kita ada celah ataupun kita memang lagi ada renggang antara kita dengan keimanan kita harus berusaha untuk terus menutupnya. Dan itu pun relate atau berhubungan dengan kita sebagai pemuda. Karena ketika kita lagi ada di masa untuk perkembangan, perubahan, jangan sampai ada celah dari antara proses ke proses selanjutnya. Jadi untuk bisa memperbaiki diri terus itu adalah dengan terus memanfaatkan waktu yang ada dengan kegiatan yang positif kayak gitu. Dan yang di sini yang aku garis bawahi adalah untuk kegiatan itu bukan sebanyak-banyaknya kita harus mengikuti kegiatan di luar sana yang baik atau gimana, kayak orang sibuk itu enggak. Cuman yang Allah highlight itu kan ahsanu amala. Jadi sebaik-baiknya amalan. Jadi yang Allah pengen lihat dari kita adalah kualitas dari amal itu gitu. Jadi beda antara sibuk dan produktif itu. Saya pernah dengar katanya generasi kalian tuh generasi rebahan gitu. Yang mager gitu ya. Menurut kamu bener nggak sih? Bener. Emang maunya rebahan aja? Enggak gitu? sih, cuman kalau dibilang rebahan kayaknya rata-rata iya deh. Karena juga ini ya dari sosial media kan, kayak kita bermain sosial media kan juga itu interaksi kita secara fisiknya juga kurang kan, kayak gitu. Jadi rebahan aja banyak bisa kemana-mana. Iya, gitu tapi ya? kan bisa jadi rebahan bisa. Kayak gitu. Nanti ke depan Ijah pengen jadi apa rencananya? Untuk saat ini pengen jadi psikolog pendidikan. Mau ngajar gitu? Enggak sih, Mau jadi apa? konsultan pendidikan. Mau jadi konsultan pendidikan. Jadi psikolog yang tugasnya memberikan konsultasi kepada siapa? Siswa? Guru. Kepada guru? Masih siswa juga bisa. Ya, berarti gurunya dikonsultasi ya? Iya. Ya deh Ijah, mudah-mudahan sukses. Yang ke Mekah ini tahapnya tinggal berangkat atau ada seleksi lagi atau gimana? Tahapnya yaitu payment 2, kemudian pembagian tim. Berarti tinggal berangkat aja sebenarnya? Iya, sebenarnya. Iyalah, mudah-mudahan pada waktunya sehat, perjalanannya lancar, kamu banyak dapat pengalaman di sana, ya, dan nanti pulang selamat, dan mudah-mudahan kali ini nggak down ya, mudah-mudahan kali ini makin semangat, makin pede lagi gitu ya, dan saya doakan jadi warga internasional. Amin. Yang dia bisa membawa citra Islam rahmatan lil alamin, khususnya dari Indonesia dan dari Jawa Barat. Saya atas nama fraksi PKS ikut bahagia ya, mendoakan supaya Ijah juga makin sukses ke depan, dan mudah-mudahan apapun yang bisa dibantu oleh fraksi PKS mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kira demikian saja sahabat-sahabat sekalian dengan Ijah, tamu spesial fraksi PKS kali ini. Terima kasih, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.